Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Hari ini kita belajar kembali tentunya kita sudah masuk ke subtema 3 pembelajaran 1 di kelas 6 ini ya. Sebelum belajar jangan lupa dicatat ya, dicatat apa saja yang penting di dalam pembelajaran kali ini. Juga sertakan atau ketika kamu menyimak video ini, silakan atau setelahnya silahkan pahami buku temanya, yaitu subtema 3 tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 pada bukumu ya, karena di sini Bapak hanya membantu mengerucutkan pembelajaran atau membantu untuk menuliskan hal-hal penting atau informasi penting yang ada pada tema atau pada pembelajaran 1 tersebut. Baik, langsung saja. Sebelum mulai silakan berdoa dan siapkan alat tulisnya ya. Baik, kita ke slide 1. Nah, sekarang kita akan belajar pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, kalian tahu kan, di zaman sekarang itu kondisi habitat hewan seperti hutan dan sebagainya itu sudah sedikit ya, sudah mulai habis. Ini semua terjadi karena pembangunan yang dilakukan sangat pesat dan dilakukan secara menyeluruh ya. Bahkan sekarang hutan banyak yang sudah digunduli dan dijadikan suatu perkotaan. Dengan adanya hal ini maka habitat hewan itu istilahnya hilang atau hancur ya. Jadi hewan tersebut kadang-kadang ada yang masuk ke perkampungan seperti gajah-gajah di Kalimantan masuk perkampungan penduduk karena habitat mereka mungkin ya sudah dirusak. Mereka tidak bisa tinggal, mereka tidak bisa makan, ya mereka mencari makan sampai masuk ke pelosok atau sampai masuk ke pedesaan atau ke penduduk yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang Bapak punya suatu teks yang harus kalian pahami. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Misalkan komodo di Kepulauan Nusa Tenggara merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai habitat 1 dari 7 keajaiban dunia. Hebat sekali ya Indonesia ya. Indonesia punya satu keajaiban dunia, 7 dari 7 yang ada di dunia. Bayangkan Indonesia dipandang dan dijadikan suatu tempat yang dikatakan ajaib di seluruh dunia ya. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, jadi ini kita pelajari agar kamu paham ya, ketika nanti kamu dewasa, mungkin ada di beberapa siswa mungkin ya, mungkin itu akan berhubungan kerja dengan dunia tentang pelestarian hewan. Nah, hindarilah perburuan hewan liar dan sebagainya, karena itu akan menghancurkan atau akan membuat hewan menjadi sedikit atau menjadi hewan langka lah istilahnya lah ya. Jadi kamu itu harus bisa melestarikan hewan dan tumbuhan karena nanti ini akan dinikmati oleh anak cucu kamu juga. Nah itu ya, itu pentingnya tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah selanjutnya di sini kita akan belajar membuat teks laporan dari suatu ide pokok ya. Ini ada di halaman 114 ya untuk instruksi atau perintah lebih jelasnya. Nah di sini ada 6 ide pokok ya, ada 6 ide pokok berdasarkan fakta. Nah 6 ide pokok ini kamu kembangkan menjadi suatu teks laporan dengan tema hewan yang ada di Indonesia. Misalkan Bapak mempunyai suatu contoh, satu paragraf saja. Nah
Bapak akan membuat teks laporan tentang hewan cendrawasih ya. Nah, Bapak akan membuat teks laporannya berdasarkan paragraf 1 yaitu ciri-ciri khusus dan habitat aslinya ya. Nah, Bapak akan membuat satu saja. Nanti kalian tugasnya boleh lebih dari satu. Silakan. Boleh menggunakan internet untuk mencari fakta-faktanya. Entah buka Bu di buka dah. Nah, itu ya. Jadi ini adalah contohnya. Misalkan cendrawasih di paragraf 1 atau di ide pokok 1 itu membahas tentang ciri-ciri khusus atau karakteristik ya. Nah, seperti contoh ini, cendrawasih ya. Karakteristik utama burung ini adalah warna bulunya yang cerah dan menarik perhatian seperti warna kuning, hijau, merah, dan biru. Cendrawasih biasanya dinamakan sesuai dengan warna dominannya, seperti cendrawasih kuning kecil, cendrawasih kuning besar, dan cendrawasih merah. Nah ini ya Bapak. Nah selain ciri-ciri juga ada habitatnya. Silahkan dikembangkan lagi, bisa itu nanti sampai 6 paragraf, tapi tidak usah terlalu banyak ya, 2 kalimat 3 kalimat saja per paragraf itu sudah cukup ya. Nanti kalian akan mendapatkan tugas ini di Google Formnya ya. Nah selanjutnya kita sekarang akan belajar tentang karakteristik geografis negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas, perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia itu adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Nah sekarang kalian akan mempelajari lebih jauh tentang kondisi karakteristik geografis negara ASEAN. Ini ada di halaman silakan dicari di pembelajaran 1 ya. Bapak sekarang akan mencontohkan satu saja. Nah ini negara Kamboja. Negara Kamboja itu berkepala negara raja ya. Kepala negaranya itu Raja Norodom Sihamoni. Nah ini ya. Jadi kalau di Kamboja itu bukan presiden tapi raja ya. Karena sistemnya kerajaan. Kalau di Indonesia itu pemerintah atau republik ya. Kepala pemerintahannya bernama Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota Kamboja itu di Phnom Penh. Bahasa nasionalnya itu adalah Khmer ya. Mata uangnya riel, luas wilayahnya 181,35 km persegi. Jumlah penduduknya adalah 15.458.332 jiwa. Ini diambil datanya saat tahun 2014. Kalau sekarang silakan boleh dicek lagi di internet tentang jumlah penduduk di negara Kamboja. Lalu lagu nasional hari kemerdekaannya adalah 9 November 1953. Dari Prancis, berarti Kamboja termasuk negara jajahan. Kalau Indonesia termasuk negara jajahan bukan? Ya, Indonesia juga termasuk negara jajahan yang dijajah oleh Jepang dan Belanda dulu ya. Nah kalau kita merdeka itu pada 1945 ya, berarti lebih dulu kita merdekanya dibanding dengan Kamboja. Lagu nasionalnya itu adalah No Courage Royal Kingdom ya. Nah di sini ada lagi penjelasan. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan Asia Utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai ke abad 23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Nah ini Candi Angkor. Inilah ya. Nah untuk selanjutnya kamu boleh memahami kembali secara mandiri tentang negara-negara yang ada pada buku ya. Silakan dibaca dan dipahami. Baiklah itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.